video kali ini kita bahas mengenai tentang event. Event dalam perintah CMD. Oke, di sini sudah ada pengertian dari event. Event ini bisa dikatakan dengan schedule, bisa juga dikatakan dengan atau dalam bahasa Indonesianya penjadwalan. Event atau penjadwalan, yang dimana ini artinya dalam perintah yang akan kita kerjakan atau kita eksekusi pada suatu database itu mengenai pada tanggal dan waktu tertentu. Misalnya teman-teman dapat kita lihat function di video sebelumnya yang saya jelaskan, date and time function. Oke, di sini akan berhubungan dengan function juga. Di sini akan kita pakai nanti yang current date atau current time. Ini sama, yang mana ini untuk menentukan tanggal. Oke, di sini juga kita pakai yang time step. Time step ini dapat kita lihat, teman-teman. Di sini sudah misalnya time step with a single argument. This function returns the date or the time expression with two arguments, the sum of the arguments. Oke, di sini yang dimaksud ini time step ini pada function ada tanggal dan waktu dalam argumen tertentu dan akan dijumlahkan tanggal dan waktu. Oke, kita sudah tahu ya teman-teman itu apa event. Dalam event ini atau schedule ini, saat menjalankan perintah pada database atau di CMD, kita dapat melihat cara yang pertama, kita aktifkan dulu dia yang pakai set global event schedule. Oke, yang dimana ini maksudnya sama dengan satu, ini adalah mengaktifkan atau bisa juga dengan on, teman-teman. Satu sama dengan on untuk mengaktifkan suatu database yang akan kita eksekusi pada CMD nanti. Oke, di sini juga set global event schedule sama dengan 0, yang artinya ini off. Bahwa ini maksudnya mematikan di mana perintah yang akan kita eksekusi ya teman-teman, kita akan menonaktifkan ini nanti pada perintah di CMD. Dan harus terlebih dahulu yang mengaktifkan on, yang dimana yang pada function atau pada prosedur kita jalankan pada perintah di CMD. Misalnya di function kita aktifkan biasanya dari MySQL root dan kita bisa langsung aktifkan database-nya. Tapi dengan event ini teman-teman, ini kita harus mendahulukan atau pertama dulu kita harus aktifkan yang event schedule ini pada perintah yang kita eksekusi. Oke, kita langsung praktik ini teman-teman. Kita dapat ini pengertian dari event dan langsung kita buat praktik dari event ini. Oke, langsung kita cari command prompt-nya. Oke, tunggu. Nah, di sini teman-teman sudah ada. Oke, kita langsung masuk ke directory C. Nah, di sini masih juga MySQL. Oke. Nah, kita tunggu teman-teman. Web servernya belum kita aktifkan. Ini harus diaktifkan. Jika tidak diaktifkan, maka perintah yang akan kita jalankan pada CMD tidak berjalan, teman-teman. Oke, kita. Nah, sini MySQL root-nya sudah aktif. Nah, misalnya di function, kita langsung aktifkan database-nya dan didahului dengan delimiter ya teman. Tapi beda dengan event ini. Oke, sini salah. Coba kita copy. Nah, sini pakai scheduler. Oke. Nah, di sini teman-teman sudah ada bahwa event schedule ini belum aktif karena di sini value atau nilainya off. Oke, cara mengaktifkannya seperti ini yang kita bahas. Ini set global sama dengan satu atau bisa juga dengan pakai on ya teman-teman. Oke, kita langsung buat ini atau bisa langsung kopikan. Misalnya ini ini. Nah, sini sudah query oke bahwa event schedule ini sudah aktif. Dapat kita lihat juga. So
Nah, di sini sudah bahwa event schedule-nya sudah aktif ya teman-teman, on. Oke, kita langsung buat misalnya kita aktifkan dulu database yang akan kita buat atau tabel yang akan kita ciptakan pada perintah event ini nanti. Nah, kita buat database rumah sakit. Nah, di sini sudah libur rumah sakit. Oke, langsung saja teman-teman kita buat. Kita lihat dulu tabel yang ada pada rumah sakit. Dapat kita buat ini juga. Nah, di sini tabel dokter dan pasien perawat. Kita coba ciptakan tabel di dalam tabel, misalnya tabel pasien. Oke, kita ciptakan event schedule-nya di dalam tabel pasien ini. Oke, kita langsung buat event di dalam tabel pasien ini, teman-teman. Misalnya kita buat tabel baru dalam tabel pasien. Nah, kita langsung buat perintahnya. Harus didahulukan delimiter ya, teman-teman, agar database-nya permanen. Oke, kita pakai slash. Nah, di sini langsung kita buat atau kita ciptakan tabel baru. Create event, misalnya TB pasien on schedule. Oke, langsung kita buat add tanggal. Insert tabel pasien values. Oke, kita langsung misalnya di tabel pasien nama ID, berarti misalnya kita buat 2209 misalnya. Oke, kita buat namanya Andrian, ini cuma tulisannya. Oke, terus kita buat tanggalnya misalnya Oke, di sini teman-teman bahwa yang kita ciptakan di dalam tabel pasien TB pasien sudah berhasil. Di sini maksudnya create event TB pasien on schedule. Kita berikan tabel baru yang dimana pakai event ya teman-teman. At current time step do itu maksudnya current time step do dapat kita lihat yang seperti ini. Ini pakai current date, current time bisa juga ya teman-teman. Pakai time step juga bisa. Di sini dapat kita lihat referensi dari function time step. Oke, ini di sini sudah tersedia referensi yang ada pada date and time function. Oke, kita coba yang insert into table patient value. Ini maksudnya kita menambahkan record atau isi dari tabel pasien ini teman-teman, ID, nama pasien, alamat, jenis, tanggal, dan status. Di sini dapat kita lihat misalnya kita langsung di sini sudah berhasil teman-teman event yang diciptakan. Nah, kita buat misalnya pakai yang ini. Di sini sudah ada referensinya bahwa create event statement, yang dimana sini juga sudah ada pakai interval, bisa juga ya teman-teman pakai interval. Nah, di sini sudah ada perintah yang tersedia dalam referensi create event statement ini. Bisa juga kita select noun. Ini berhubungan dengan function juga ya teman-teman, pakai date and time function. Di sini juga bisa kita lihat semua perintah dalam referensinya. Sekarang kita yang pakai interval, yang mana ini dapat kita lihat pakai interval ini teman-teman.
dan pakai time step dan current time step dan interval juga. Oke, kita coba langsung ke sini ke perintahnya. Oke, kita langsung buat menciptakan create misalnya create event, misalnya ini TB pasien, misalnya TB pasien. Start. Plus interval misalnya atau menit dulu. Kita isi lagi. Error, kita coba lagi create minute. Ini error langsung. Oke. Nah, di sini teman-teman sudah query oke bahwa tabel yang kita ciptakan pada tabel pasien sudah berhasil. Sini error karena di sini teman-teman sintaknya salah juga, teman-teman. Kita harus teliti mana saja yang error atau bagaimana dalam sintaks tersebut. Oke, kita langsung lihat bahwa ini sudah query oke ya teman-teman. Ini dan ini dua tabel yang kita ciptakan pada tabel pasien yang dimana pemakaian event dalam tabel tersebut kita untuk menampilkan hasil yang query oke ini dapat kita buat misalnya untuk melihat atau menampilkan dari perintah yang kita eksekusi ini berhasil. Nah, dapat kita lihat misalnya show events. Nah, di sini teman-teman untuk melihat hasil event yang kita ciptakan dalam tabel tersebut, ini bisa kita lihat perintahnya di mana show events from DW rumah sakit. Dan di sini sudah ada ya teman-teman bahwa yang kita ciptakan ini sudah berhasil ada di bagian interval dan tanggal tersebut. Oke, di sini sudah ada. Dapat kita lihat bagian yang one time ini pada tanggal sekarang, di mana tahun sekarang, tanggal sekarang, dan bulan sekarang. Oke, dan tepat waktunya, waktu 15.52.32. Oke, kita misalnya ciptakan satu tabel supaya di tabel di rumah sakit ini ada 4, misalnya kita buat contoh misalnya biar teman-teman lebih paham bagaimana pemakaian event schedule ini dalam common form ini. Oke, kita langsung ciptakan. Misalnya tes, atau misalnya tabel. Yang dimana ini kita buat misalnya bisa ID. Oke. Oke, query oke. Kita ciptakan event di dalam tabel tes ini. Misalnya kita buat
dan oke, kita pakai yang tes misalnya 0 10. Oke, selesai. Nah, ini teman-teman sudah query oke bahwa event yang kita ciptakan di tabel test sudah berhasil. Kita langsung lihat perintah untuk menampilkan dari yang kita buat. Oke, di sini sudah ada 0, 1 menit pada tabel test. Oke, dapat kita lihat tabel. Nah, teman-teman, di sini sudah ada 4 tabel yang dimana tabel test ini kita ciptakan yang tadi sudah berhasil. Oke, seperti inilah teman-teman pemakaian event schedule dalam perintah yang akan kita eksekusi. Dapat juga kita lihat referensi dari event schedule ini, teman-teman. Pemakaian interval juga bisa, pemakaian every juga bisa, second, selanjutnya bisa juga now. Dapat kita lihat di sini referensinya, teman-teman. Oke, di sini pakai every, pakai second juga bisa, sama, itu semua sama dalam pemakaian event schedule ini. Oke, nah seperti itulah hasil dari pemakaian event schedule pada perintah atau pada command prompt ini jalan sesuai dengan kita buat. Oke, teman-teman, dapat juga kita lihat di bagian PHP My Admin, misalnya PHP My Adminnya bahwa di database rumah sakit yang kita ciptakan event di dalam database rumah sakit ini sudah tercipta. Nah, sini sudah ada ya teman-teman bahwa eventnya tabel test yang kita ciptakan. Oke, dapat dilihat di bagian PHP My Admin. Oke, teman-teman, sekian hasil dari video saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. See you.